Sebagai badan tunggal yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional akan dibantu sepenuhnya oleh Komisi 9 DPR RI dalam menyukseskan program tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis pada Minggu 23 Maret 2025. Dengan mengusung tema, bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini diadakan di MTS Bakung Udanawu Kabupaten Blitar, dengan dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari warga setempat. Sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja, bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebelum saya menyapa pejabat yang hadir pada kegiatan kita pagi hari ini, saya ada pantun Bapak Ibu. Nanti bilang cakep nggih. Ke Udanawu beli pepaya. Pepaya dimakan untuk buka puasa. Salam hangat dari saya untuk Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Dr. Andes Haji Zakaria Ansori, anggota DPRD Kabupaten Blitar, Kolonel Andi Charman, tenaga ahli sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Dr. Miftahul Huda, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dan Muhammad Soib, Kepala Desa Bakung Udanawu Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini Pak Nur mengadakan sosialisasi kaitan dengan makan bergizi gratis. Lah ke depan nanti anak-anak sekolah niku kalih pemerintah diberikan makan bergizi gratis. Untuk daerah Bakung niku tasik dereng, mungkin menunggu waktu ngoten Pak Nur nggih. Kalau memang semuanya sudah siap,
nanti dapurnya sudah siap, dapur untuk makan bergizi gratis, juga kaitan dengan yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan. Nah, niki termasuk juga ketahanan pangan, Bapak Ibu yang saya hormati, ketahanan pangan untuk makan bergizi gratis menika. Lah, kaitan ketahanan pangan, lah niku desa niku 20% dari APBDes itu juga digunakan untuk ketahanan pangan. Jadi kita bersama-sama kalih pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menyiapkan MBG atau makan bergizi gratis. Program ini nanti akan bisa jelas kita terima. Harapan ke depan tidak ada napa menika saleh iwuh pakewo ya. Ora kaya BPNT, kaya oleh aku ora oleh. Nanti arahnya jelas. Nggih, makan bergizi ini untuk siapa? Dan diberikan kepada siapa? Dan lek ngewehne pirang dina pisan utawa setiap hari. Nah, mungkin kesannya jelas. Nggih, kok misalkan untuk anak sekolah, kok misalkan napa menika putrane jenengan kok ora oleh. Lah niku saged protes nggih teng sekolahane. Nggih, niku disampaikan oleh Pak Lurah nggih sedikit sampaikan tentang makan bergizi. Nah, kriteria wau dipun aturaken Pak Nur nggih sedikit wau musyawarah apa napa niku omong-omongan dapur itu bisa menyerap 3.000 anak gitu ya. Nah, alhamdulillah ini Pak Kolonel, ini Yayasan Ma'arif ini insya Allah muridnya sekitar 3.000-an, mulai dari MI, Sanawiyah sampai Aliyah. Kalau nanti ditambah TK dan PAUD lebih itu, karena PAUDnya juga banyak sekali. Dan alhamdulillah ini Yayasan Al Ma'arif ini banyak diminati oleh masyarakat, banyak anak yang di sekolah sini. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada permasalahan gizi khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Menyikapi tantangan tersebut, program makan bergizi gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah. Saged Pak Nur. Lah ngeten ceritane. Januari kemarin saya dari Komisi 9 menyetujui anggaran yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional sebesar 71 triliun yang akan diberikan dalam program makan bergizi gratis. Bu, 71 triliun itu bentuknya dos napa Bu? Uwel-uwel mungkruk. Kok uwel-uwel mungkruk? Mboten ngetos nggih. Wis pokoke kuwatah nggih. Lah 71 triliun niku disokne pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional disebar ke seluruh Indonesia. Ini anggaran hanya sampai bulan Juni saja Bapak Ibu. Karena program makan bergizi gratis diperkirakan sampai akhir tahun ini menyerap anggaran 200 triliun lebih. Nah, niki disokne teng desa-desa lewat dapur makan bergizi gratis. Termasuk mungkin insya Allah teng Ma'arif niki saya dorong untuk mendirikan dapur makan bergizi gratis karena Ma'arif sendiri sudah punya 3.000 siswa.
Padahal satu dapur itu melayani sekitar 3.000 sampai 3.500 siswa, Bapak Ibu. Jenengan bayang nih, lek Blitar iki sak Kabupaten Blitar meh enek 200 dapur, Bapak Ibu. Nggih. Udanawu mungkin bisa ada sampai 4-5 dapur. Mengke Wonodadi 4-5 dapur. Srengat sing lebih luas itu bisa jadi 6 sampai 7 dapur dan seterusnya. Hampir 200 dapur. Jenengan bayangkan. Nggih, kalau satu hari melayani 3.000 siswa, termasuk juga tambahannya ibu hamil dan ibu menyusui. Jenengan bayangne niku per hari butuh berapa ribu ton beras. Nggih, butuh berapa ribu ton beras, butuh berapa ribu ton sayur, butuh berapa ribu ton lauk pauk, kados lele, tempe, tahu, grameh, nggih, nila, patin dan lain sebagainya. Berapa ribu ton telur, nggih, dan susu dan lain sebagainya, termasuk buah-buahan. Nggih, karena dalam satu namanya trefood atau tepak, perso tepak nggih. Nggih, jenengan kan pun pikantuk tepak nggih. Nun sewu kula pendete. Lah, niki tepak plastik mengke alhamdulillah mengke saged jenengan paringne putra napa putu nggih. Nggih. Lah mengke tepake niki luwih amba, luwih wiyar Bapak Ibu, luwih amba, terus bahannya dari stainless. Setiap hari dapur kirim tepak stainless ini ke 3.000 minimal 3.000 siswa dan tambahannya ibu hamil dan ibu menyusui. Nggih. Lah itu satu dapur, lelek 200 dapur karek ngeping ini Bapak Ibu. Nggih. Itu dampak ekonominya luar biasa. Mengke sing bakul beras wis alah stoke telat-telat iku mengke. Nggih. Tak bakul jangan laris. Sing biasane ngingu lele duwe sak kolam rong kolam mungkin malah tambah kolame. Nggih, artinya semakin ke depan insya Allah pendapatan atau pemasukan penduduk itu akan bertambah. Rezeki kita akan bertambah. Amin ya robbal alamin. Paham Bapak Ibu? Dampaknya yang lain Bapak Ibu, nuwun sewu, ini akan berdampak anak-anak kita makin sehat dan kuat. Anak-anak kita makin sehat dan kuat. Termasuk anak-anak nanti jadi ngerti. Oh, waktu nompo niku tepak stainless isine enten sego, sayur, buah-buahan, lauk pauk gitu. Niku ngerti, oh ini toh Pak Guru, Ibu Guru yang namanya makan bergizi. Karena nuwun sewu, anak-anak itu dikira dikasih sangu 5.000, 10 gedene 10.000 napa 15.000. Niki tinggi tuku jajan yang nun sewu 0 gizinya. Maka tidak heran Bapak Ibu nun sewu mboten teng mriki, teng Jakarta nun sewu. Ada anak SD, SMP bahkan SMA yang sudah kena gagal ginjal. Kenapa? Dino-dino tuku jajan sing manis-manis, sing berwarna-warna, ini ku bahaya. Saya kemarin ke Boyolangu Tulungagung yang SD yang sudah menerima, saya tanya ke guru-gurunya. Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolahnya. Remen nemu mboten ada program makan bergizi gratis. Remen Pak Nur. Karena anak-anak itu kalau jam 10, 11 kan mulai ngantuk. Begitu ada makan bergizi, malah bangkit semangat neh, malah melek neh. Motone malah ombo padang biar. Niku Bapak Ibu guru. Terus anak-anak tak takoni, "Dek, gimana Pak Nur mau tanya makan bergizi gratis dari Pak Prabowo, gimana suka apa enggak?" "Suka Pak Nur." "Rasanya gimana?" "Enak Pak Nur." "Lah terus sangunya gimana?" "Alhamdulillah sangunya bisa ditabung." Alhamdulillah. Kolonel Andi Charman, tenaga ahli sekretaris Deputi Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program ini memerlukan sinergi antara instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik.
Ia menambahkan jika Kabupaten Blitar membutuhkan 102 dapur untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak. Dari Astacita atau 8 misi tadi, peran gizi, Badan Gizi Nasional itu dari 8 misi tersebut, 4 yang diembannya tugasnya. Untuk mencapai 8 misi tadi, 4 besar badan gizi yang akan membantu pemerintah dalam upaya membangun bangsa dan negara. Yang pertama ini memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi. Yang ketiga ini melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat sumber daya manusia. Yang keenam ini membangun desa untuk pertumbuhan ekonomi, apa yang disampaikan Bapak Nur Hadi tadi, membangun perekonomian di desa. Terus memperkuat sumber daya manusia. Ibu-ibu mungkin anaknya sekolah nanti menerima manfaat, itu berarti ini sudah nomor 2 ini. Ulangi, nomor 4 ini, membangun atau memperkuat sumber daya manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara yang diikuti swasembada pangan, air, energi. Ini saya cuplik dari paparan Menteri Pertahanan pada saat retret di Magelang. Intinya 5 program prioritas, yaitu makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, pembangunan pertahanan. Ini ditinjau dari Kementerian Pertahanan, yaitu sasarannya, tujuannya pemerintah daerah, warga negara dan masyarakat menjadi ujung tombak pembangunan nasional di sini, yang didukung atau di backup TNI dan Polri dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Kita sebagai warga negara ikut terlibat bela negara. Ini bagian dari program nasional pemerintah kita, salah satunya makan bergizi gratis. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita melaksanakan makan gizi gratis ini tidak tertuju pada anak-anak kita saja yang menerima manfaat, tetapi akan menimbulkan ataupun menghasilkan kemajuan ekonomi. Apa yang disampaikan Bapak Nur Hadi tadi, dampak ekonominya sangat luas. Saya lanjutkan tadi, ini penerima manfaat tadi di dalam Perpres 83, siswa dari PAUD, SD, SMP, SMA, MTS, MAN, siswa SMK, keagamaan, SLB, layanan khusus, pendidikan pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita. Ini tertuang dalam Perpres 83 tahun 2024. Lanjut. Nah, kita lihat dari tadi tujuan khusus. Tujuan khususnya itu bidang gizi, meningkatkan akses makan gizi, meningkatkan pengetahuan gizi, meningkatkan pola makan sehat. Ini tujuan khusus. Yang kedua, tujuan kedua yaitu meningkatkan prestasi, partisipasi kehadiran siswa, mengurangi anak putus sekolah. Ketiga, tujuan bidang kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi beban penduduk miskin dalam memperoleh pangan. Yang keempat, tujuan bidang ekonomi. Tadi yang sudah kami sampaikan tadi, memanfaatkan bahan pangan lokal, meningkatkan kesejahteraan
kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Nah, tujuannya ini bukan hanya ekonomi saja, tetapi di sini ada 4. Bidang gizi, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, termasuk bidang ekonomi. Nah, kami jelaskan lagi nanti apabila sudah terselenggara makan bergizi gratis di desa Bakung dan sekitarnya, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tidak hanya mengharapkan, atau bapak ibu sekalian tidak hanya mengharapkan oh jadi pegawai di SPPG atau dapur, tetapi kalau ada yang mau mendaftar nanti silakan, tetapi diharapkan menghidupkan ekonomi masyarakat itu nanti bisa ikut berkolaborasi atau kerjasama dengan SPPG dapur untuk menyiapkan bahan-bahan baku seperti sayur, terus daging ayam, atau beras, atau lauk pauk yang lain yang diperlukan SPPG. Adapun target sasaran makan bergizi gratis yaitu peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dan non peserta didik yaitu ibu yang dan non peserta didik yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Program makan bergizi gratis akan berdampak panjang bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Untuk itu, masyarakat harus ikut berperan dalam mengontrol program makan bergizi gratis, mulai dari proses awal hingga akhir. Karena tubuh ini, makanan yang masuk ini, harapannya itu menjadi kesehatan yang maksimal, sehat yang maksimal. Jadi itu harapan, ya. Tadi nggak hanya sekedar makan, akhirnya mendapatkan diabetes, ya. Sembarang makan, akhirnya ya lambung, darah tinggi, wah sekarang itu banyak kolesterol, wah banyak sekali ya, wis apal semua ini ya, bisa ngelumpuk satu pabrik ya, pabrik penyakit, bendrang tadi panel bendrang, sudah nasi pakai terong, kemudian kerupuk, begedel, dadar jagung, wis bar itu nanti ya, mengembang Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi apa Bapak Ibu? Keanekaragaman, ya. Kalau makan ya berganti-ganti. Nanti dalam BGN ini juga akan beraneka ragam. Jadi sudah berikan menu, standar menu. Kalau ibu hamil seperti ini, kemudian anak SD, anak SMP, SMA beda, ya. Dan menunya sudah beda. Tiap hari tidak sama, tiap hari tempe terus ya enggak. Itu sudah ada, sudah dibuatkan Bapak. Tadi slide saya ada, mau saya tampilkan nggak kelihatan jual sehari ini ya. Tapi sudah ada, tidak usah khawatir, sudah dihitung kebutuhannya berapa, sudah dihitung semuanya, ya. Bagaimana kecukupan dan sebagainya, ya. Jadi harus memperhatikan itu tadi. Makanan gizi berimbang juga harus memperhatikan penyakit, ya. Sesuatu penyakit yang diderita, ya. Contoh, kalau orang hipertensi itu nggak boleh makan apa Bapak Ibu? Garam, ya. Nah, ya pinter-pinter semua, ya. Sekarang menurunkan sukara garam tubuh itu turun apa? Jenengan makan garam terlalu tinggi, apa yang jenengan lakukan? Minum air putih yang banyak, ya. Olahraga. Kenapa olahraga itu bisa menurunkan garam? Keluar keringat. Nah, pinter. Karena keringatnya itu asin, ya. Pinter Bapak Ibu ya. Ya toh? Jadi ini ilmu, makanya panjenengan harus perhatikan, ya.
Kemudian kalau punya kolesterol juga perhatikan ya. Tapi kalau untuk anak SD enggak boleh enggak makan pakai kolesterol. Harus ada kolesterolnya ya. Karena butuh di situ, masih butuh. Lek sudah umur-umur itu kan sudah merawat saja ya. Kalau kelebihan bermasalah ya, itu mohon diperhatikan. Bapak Ibu, di dalam pemberian makan di BGN ini juga memperhatikan juga makanan lokal ya, makanan lokal. Jadi nanti misalkan di daerah sini ada pemberian makan tentunya yang menyesuaikan diri, menyesuaikan apa namanya, makanan yang biasa, makanan nasi ya nasi, kemudian sebagainya ya. Jangan sampai nanti seperti di negara-negara maju ya. Kalau di negara maju itu kan nasi tidak ada, Bapak Ibu. Kalau jenengan mungkin jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya, ya Belanda ke barat, itu nggak ada nasi, Bapak Ibu. Ya, kalau di hotel itu nggak ada nasi. Adanya telur orak-arik itu, ya sama mie nggak ada, ya. Sayur sama tomat itu, ya, atau sama apa namanya? Itu kalau di hotel enggak ada, pagi itu enggak. Kalau di Indonesia pokoknya Asia ke sini mesti ada nasi dan sebagainya, ya. Jadi kalau orang sini itu ke sana ya mesti berat, ya, enggak ada nasi, berat, ya. Kalau ke sana ya kita harus ya menyesuaikan diri lah, ya. Kalau enggak makan nasi dirubah, ya misalkan kalau ke sana. Contohnya bagaimana? Ya kita ngambil pisang, ya. Jadi ngambil pisang. Jadi pisang itu ada karbohidratnya. Jadi tidak makan tidak apa-apa, nggak makan nasi tidak apa-apa. Ya. Jadi harapannya itu tidak berbahaya pada tubuh. Ya. Kalau jenengan pakai styrofoam ya itu pakai kena panas sudah rusak dan sebagainya. Cara masaknya juga harus demikian. Kebersihannya. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti ya suatu saat bisa membantulah BGN memasak dan sebagainya. Itu harus dapurnya harus sudah berizin dengan SLHS, jadi sanitasi apa itu sertifikat layak izin sanitasi. Jadi ada syaratnya. Jadi apa namanya bagaimana pengelolaan bahan mentahnya, bagaimana memasaknya, kemudian tadi mencucinya dan sebagainya, kemudian menghidangkan dan sebagainya. Itu sudah ada syaratnya. Kemudian airnya itu harus juga diperhatikan, ya. Dalam proses dan tahapan alur penentuan titik dapur dan mitra, tidak ada pungutan apapun untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Berkaitan tentang kemitraan, masyarakat bisa langsung mendaftar di website BGN, mitra.bgn.co.id. Makan bergizi gratis bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Yes, matur nuwun Pak Nur, cair, maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Penting sekali ini segera didirikan. Kenapa? Dengan adanya program makan bergizi gratis dan para murid ini menerima menu makan bergizi gratis, sebenarnya juga secara tidak langsung itu mengedukasi kepada anak-anak. Mereka akhirnya anak-anak ini tahu, oh makan bergizi gratis itu seperti ini ya. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ya, ada susu, ya, ada buah, itu komplit gitu ya. Dan tujuan jangka pendeknya membuat anak makin sehat, ya, makin tambah kuat, cerdas. Jangka panjangnya nanti akan menciptakan generasi kualitas Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Terkait dengan makan gizi ini, insya Allah untuk Yayasan Al-Ma'arif karena ini yayasan besar, mulai dari PAUD, TK, MI,
sanawiyah dan aliyah, insya Allah dari jumlah murid itu 3.000 lebih, dan ini sangat memungkinkan untuk didirikan satu dapur dalam pengadaan makan bergizi ini, Mas. Dan saya juga berharap dari mitra terkait untuk bagaimana bisa mengkondisikan Yayasan Al-Ma'arif itu menjadi satu dapur untuk siswa-siswa yang bernaung di dalam Yayasan Al-Ma'arif ini. Terima kasih.